Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami EW Channel, ya Allah ya Karim ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga hingga Pulau Rote, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan. Dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya ingin sedikit memaparkan sebuah narasi dari cerita masih tetap setia dengan tema Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit sudah kita berulang kali kita jelaskan bahwa manusia yang terpingit, manusia yang sangat wingit, manusia yang punya keramat, manusia yang punya yoni atau yang mempunyai satu aura mistis dari Satrio Piningit. Nah, inilah aura mistis yang akan saya sedikit bahas gitu ya. Mungkin nanti ada interaksi, silahkan Anda berkomen, kita saling mengisi untuk saling belajar bersama-sama ya. Jadi aura positif dari namanya Satrio Piningit ini memang sudah jelas. Kalau auranya positif itu sudah jelas lah. Kalau namanya bukan nggak positif, udah bukan Satrio Piningit, itu namanya Satrio apalah, nggak ngerti itu ya. Satrio-satrionan itu loh. Jadi Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul terpilih. Padahal sebetulnya manusia biasa, kan ada namanya Wangsit Siliwangi, yakni adalah budak Angon ya. Maksudnya budak Angon itu anak yang penggembala, namun hatinya luar biasa, hatinya sangat lurus sehingga beliau dipercaya jangankan oleh manusia, sama Sang Pencipta alam semesta juga dipercaya, terpilih. Nah, itu yang disebut Al-Amin tersebut. Termasuk seperti Nabi Agung kita Rasulullah Muhammad SAW adalah dengan gelar Al-Amin karena bisa dipercaya. Yahudi sendiri pun yang sangat membencinya, sangat mempercayai kepada Muhammad Rasulullah Nabi Agung kita. Karena apa? Karena Al-Amin, karena bisa dipercaya, manusia pilihan dari roh-roh pilihan. Nah, inilah bahwa Satrio Piningit ini memang betul-betul mempunyai aura mistis. Aura mistis dari Satrio Piningit ini tidak perlu beliau belajar secara khusus atau secara mati-matian seperti mungkin kita layaknya orang awam, tapi para Satrio Piningit ini memang manusia yang betul-betul terpilih. Sudah selayaknya beliau mendapatkan sebuah namanya ilmu laduni, ilmu yang tidak perlu dipelajari oleh manusia yang betul-betul orang-orang pilihan. Kalau kita ya pasti harus belajar, harus giat, harus rajin, harus betul-betul namanya mungkin puasa ya. Tapi namanya Satrio Piningit tidak perlu mungkin puasa moteh 10 hari, 12 hari atau mungkin 40 hari langsung mati gede, enggak ada itu, enggak perlu. Tapi beliau langsung oleh kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala, beliau langsung saat itu juga gitu. Maka jadilah gitu loh. Kalau Allah sudah bicara, sudah berfirman, sudah mengucapkan kepada si fulan, siapapun, kepada mungkin Anda sebagai penonton saya, kun fayakun dari Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, langsung detik itu pula kita tidak bisa menolak, tidak bisa mengelak bahwa Anda atau mungkin kita akan menjadi sosok atau manusia-manusia pilihan daripada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi aura mistis ini dari Satrio Piningit ini sangat luar biasa. Nah, pada hakikatnya Satrio Piningit ini memiliki satu aura positif, aura mistis tersebut yang disebutnya mempunyai sebuah keramat, mempunyai yoni atau mempunyai sebuah kekuatan yang dahsyat sekali, yang tidak perlu dipelajari oleh Satrio Piningit tersebut, namun karena buah dari karomah kebesaran Sang Pencipta alam semesta ini, yakni berupa rahmat dan hidayah, itu sebetulnya semacam itu. Tapi pada umumnya bahwa namanya mistis itu ya, aura mistis ini biasa dikonotasikan sebagai gelombang elektromagnet dari tubuh manusia yang ibaratnya mempunyai suatu kekuatan gelombang atom yang sangat dahsyat. Nah, namun pada dasarnya itu berupa cahaya biasanya, dengan cahaya yang berbeda-beda ketika dilihat oleh orang-orang yang sangat sufi, sangat tasawuf, dan mungkin ahli-ahli
yang punya frekuensi dalam bisa melihat sebuah aura-aura mistis pada seseorang. Namun pada Satrio Piningit ini sudah jelas bahwa cahayanya adalah cahaya putih, cahaya yang bersih, cahaya yang murni, dan cahaya yang penuh kesucian serta kebenaran. Namun untuk orang-orang biasanya mungkin semacam saya mungkin auranya warnanya apalah, mungkin kelabu, apa kayak pelangi kita nggak tahu gitu ya. Nah, tapi biasanya dikonotasikan oleh para ahli spiritual bahwa aura positif, aura negatif itu diwujudkan, diejawantahkan atau diterangkan dalam sebuah namanya warna ya. Warna tersebut mewakili daripada perangai atau karakter kebiasaan orang tersebut. Mungkin kalau yang suka marah-marah mungkin yang merah, kayak api mungkin kan semacam itu ya. Kalau kayak saya nggak jelas ya mungkin kelabu lah. Untuk Anda mungkin mudah-mudahan kita tetap mengikuti seperti Satrio Piningit yang mempunyai aura mistis yang berwarna putih, yaitu nur ilahi. Yang penting kan itu, kita mempunyai cahaya daripada cahaya di dalam cahaya dan cahaya di atas cahaya, yaitu cahaya yang betul-betul langsung dari yang maha mempunyai cahaya, yakni Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Mari kita sama-sama juga, kita perlu belajar, karena kita bukan Satrio Piningit, ya, tapi kita mengikuti jejak dan langkah serta tindak tanduk dan suri toladannya dari Satrio Piningit agar kita mempunyai suatu aura mistis yang betul-betul bisa untuk bermanfaat untuk hidup kita dalam keluarga, dalam masyarakat, dan mungkin dalam berbangsa dan bernegara. Yang penting kan semacam itu, bahwa aura kita yang kita butuhkan, aura mistis yang betul-betul bisa bermanfaat dan bisa untuk menolong orang lain di sekitar kita, itu yang penting. Untuk apa punya aura-aura juga? Kalau auranya itu aura yang malah menyesatkan, kan itu percuma saja. Kan semacam itu. Hidup kita di muka bumi itu hanya sementara, tapi ada satu kehidupan kelak yang nanti kehidupan itu tidak ada ujung pangkalnya, itu yang namanya keabadian, kehidupan abadi, kehidupan nanti di padang mahsyar di akhirat kelak yang disebut dengan namanya abadan, kehidupannya sangat abadi. Itu yang mesti kita cari. Nah, aura tersebut adalah untuk bekal kita nanti di alam akhirat kelak, bukan mencari aura akhirnya punya sinar, tapi sinar apa, sinar petromak juga banyak, sinar lampu di jalanan juga sama, tapi mempunyai kita cahaya kebenaran, cahaya yang betul-betul menuntun kita seperti Satrio Piningit untuk membawa kita kepada jalan rel ilahiyah, rel ketauhidan yang untuk kehidupan kita dalam mencapai ridhonya Sang Pencipta alam semesta ini, yakni ridho daripada ilahiyah, ridhonya Allah Azza wa Jalla, agar kita kelak ketika dipanggil kita udah siap menuju kepada matinya seseorang, atau kita pun sama berdoa bersama-sama untuk ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, inilah aura mistis daripada aura positif Satrio Piningit ini, yang ibaratnya cahaya di atas cahaya tadi. Kita untuk belajar untuk mendapatkan suatu cahaya ilahiyah, cahaya ketauhidan, dan cahaya kebenaran. Inilah cahaya atau aura mistis daripada Satrio Piningit. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Om siku wa nafsi bitakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.